warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas 25 teori komunikasi menurut para ahli loh. Kira-kira apa aja ya? Kita masuk ke teori yang pertama, ada teori komunikasi humanisme. Teori ini menekankan tanggung jawab bersama dan pengawasan di lingkungan sekolah. Ya, contohnya guru yang berkomunikasi dengan murid-muridnya untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, ada teori agenda setting yang dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw. Dia mengatakan bahwa media itu dianggap dapat mempengaruhi peristiwa yang diterima oleh masyarakat. Ya, contohnya pemberitaan media yang memprioritaskan isu tertentu dan mempengaruhi perhatian publik. Yang ketiga, ada teori nativisme dari Hadley dan Chomsky. Dia menjelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa berkomunikasi secara verbal. Ya, contohnya bayi yang secara alami belajar berbicara tanpa formalitas. Selanjutnya, ada teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Malvin dan Sandra. Mereka menyatakan bahwa hubungan antara individu dan media saling mempengaruhi. Contohnya, ketergantungan kita pada media sosial untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, ada teori komunikasi simbolik dari George Herbert. Berpendapat bahwa komunikasi melibatkan penggunaan simbol-simbol. Contohnya ketika kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan suatu makna. Terus ada teori komunikasi interpersonal oleh Joseph DeVito. Dia menekankan bahwa pentingnya hubungan antar individu. Contoh, percakapan antara dua teman yang saling berbagi cerita. Yang ketujuh ada teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Bruce Tuckman. Dia mengajukan model pembentukan kelompok. Ya, contohnya rapat tim di tempat kerja. Yang kedelapan ada teori komunikasi organisasi. Dikemukakan oleh Max Weber. Jadi dia mempelajari struktur dan hierarki dalam organisasi. Contoh, bagaimana atasan berkomunikasi dengan bawahannya. Yang kesembilan ada teori komunikasi teknologi oleh Marshall McLuhan. Dia menyatakan bahwa medium adalah pesan. Contohnya itu dampak internet dan media sosial pada cara kita berkomunikasi. Next ada teori komunikasi persuasif dikemukakan oleh Carl Hoagland. Dia meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi persuasi. Contohnya iklan yang mencoba meyakinkan kita untuk membeli produk tertentu. Teori yang ke-11 itu teori komunikasi massa, dikemukakan oleh Harold Laswell juga. Dia berkontribusi dalam teori ini, contohnya bagaimana berita disebarkan melalui media massa. Selanjutnya ada teori komunikasi efektivitas, dikemukakan oleh Everett Rogers. Dia mengajukan model diskusi inovasi, contohnya bagaimana teknologi baru bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori komunikasi gender dari Deborah Tannen. Dia mempelajari perbedaan komunikasi antara pria dan wanita. Contoh, perbedaan gaya berbicara di antara kedua kelompok ini. Yang ke-14 ada teori komunikasi visual dari Paul Martin Lester. Dia mengeksplorasi komunikasi melalui gambar dan visual. Contoh, bagaimana iklan menggunakan gambar untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ada teori komunikasi nonverbal dari Albert Nahadian. Dia meneliti pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Contoh, ketika senyum atau dengan tatapan mata itu mengirimkan pesan tanpa kata-kata. Yang ke-16 ada teori komunikasi konflik dari Morton Deutsch. Dia memahami komunikasi dalam konteks konflik. Contoh, bagaimana negosiasi antara dua pihak yang berbeda kepentingan. Selanjutnya ada teori komunikasi cross-cultural dari Edward T. Hall. Dia meneliti perbedaan komunikasi antara budaya. Contoh, bagaimana bahasa dan gestur berbeda di setiap negara. Yang ke-19 ada teori komunikasi teknologi sosial oleh Joseph Walker. Dia mengajukan teori ini yang membahas interaksi manusia melalui platform digital. Contohnya hubungan antar individu melalui media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Next ada teori komunikasi kesehatan dikemukakan oleh Everett Rogers juga. Dia menyatakan bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam penyebaran informasi kesehatan. Contohnya kampanye vaksinasi yang menggunakan pesan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ke-21 ada teori komunikasi ekologi dari Harold Innis.
dia meneliti hubungan antara komunikasi dan lingkungan fisik. Contohnya bagaimana teknologi komunikasi seperti telepon seluler mempengaruhi pola migrasi manusia. Yang ke-22 ada teori komunikasi identitas dari Erving Goffman. Dia mengemukakan konsep dramaturgi sosial. Contohnya ketika seseorang berbicara dengan bahasa yang mencerminkan identitas budaya atau kelompoknya. Next ada teori komunikasi transaksional dari George Gardner dan Larry Gross. Dia mengajukan teori ini menekankan peran media dalam membentuk persepsi dan realitas. Contoh, bagaimana tayangan televisi mempengaruhi pandangan kita tentang kejahatan. Terus ada teori komunikasi sosiokultural dari Lev Vygotsky. Dia mengemukakan bahwa komunikasi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Contohnya ya bagaimana bahasa dan norma-norma berbeda di berbagai kelompok masyarakat. Oke, yang terakhir ada teori spiral of silence. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa individu cenderung menahan diri untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan mereka jika mereka merasa bahwa pandangan mereka tuh tidak sejalan dengan mayoritas. Contoh dari teori ini adalah ketika seseorang di sebuah pertemuan kelompok merasa pendapatnya berbeda dengan mayoritas anggota umum lainnya, ia memilih untuk diam agar tidak dianggap sebagai minoritas. Oke, jadi sekian 25 teori komunikasi yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.